Sebuah hikmat melintas di mata cantik Xiao Yi saat dia melihat sosok di langit, di mana kabut racun meresap. Binatang kalajengking naga racun langit ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pertempuran sengit kemungkinan tidak dapat dihindari hari ini jika mereka ingin memburunya. Sosok merah darah tetap tergantung di langit. Sayap naga besar perlahan mengepak di belakangnya, membawa gelombang demi gelombang angin liar. Namun, selain sayap dan ekor kalajengking tajam di belakang, binatang kalajengking naga racun langit ini tidak berbeda dari manusia biasa. Selain itu, wajahnya sangat tampan. Selain itu, ada perasaan jahat yang samar-samar merembes darinya. Binatang kalajengking naga racun langit perlahan turun dari langit. Akhirnya, itu berhenti di udara di atas. Matanya menyapu Xiao Yi sebelum berhenti pada Xiao Yan di sampingnya. Dia mengangkat alisnya dan tertawa, "Saya bertanya-tanya mengapa Anda memiliki keberanian untuk mengantarkan diri Anda ke tempat ini. Anda sebenarnya punya beberapa pembantu. Namun, hanya kekuatan Dousong bintang 2 bocah ini yang membuatnya tidak layak menyerang raja ini. Aku datang ke tempat ini dengan tujuan mendapatkan sesuatu darimu." Xiao Yi sedikit tersenyum saat dia dengan lembut memberitahunya. "Oh, ini tentu saja bukan masalah. Selama Anda tetap di belakang untuk menjadi wanita raja ini, apalagi meminta satu hal saja. Bahkan jika kamu menuntut lebih, raja ini akan dapat memberikannya kepadamu." Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika mendengar ini. Tatapannya segera mengandung beberapa kecabulan saat dia menatap tubuh memikat Xiao Yi. Dia belum pernah bertemu seorang wanita yang bisa menariknya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Namun, dia jelas mengerti bahwa daya tarik semacam ini sebagian besar disebabkan oleh tubuh racun yang menyedihkan. Menjadi binatang beracun, tubuh racun yang menyedihkan ini seperti tonik baginya. Hanya aroma dirinya yang akan menyebabkan jiwanya bergetar dan merasa sangat nyaman. Ketika dia bertemu Xiao Yi untuk pertama kalinya saat itu, dia tahu bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. "Kalau begitu, tolong serahkan inti monster MU padaku." Tatapan binatang kalajengking naga racun langit menyebabkan kilatan dingin melintas di mata Xiao Yi saat dia menuntut dengan suara samar. Senyum di wajah tampan binatang kalajengking naga racun langit perlahan menegang sementara kesuraman muncul. Dia menjilat bibirnya dan berkata, "Sepertinya mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang memiliki niat baik tidak datang." Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata ini di depan raja ini, dia pasti akan berubah menjadi mayat saat ini. Namun, raja ini sangat terpesona olehmu. Oleh karena itu, pelanggaran ini kepadaku akan dilunasi oleh pria di sampingmu. Sayap naga di belakang binatang kalajengking naga racun langit mengepak setelah kata-kata ini terdengar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mata Xiao Yan menyipit saat tubuh binatang kalajengking naga racun langit menghilang. Pada saat yang sama, cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Ledakan! Kaki Xiao Yan yang menarik baru saja mendarat saat tangan dengan kuku tajam berwarna merah darah merobek tempat di depannya, seperti pedang tajam. Garis hitam gelap muncul di ruang tempat tangan itu lewat. Hah! Ruang kosong di depan memancarkan, ya, yang terkejut ketika serangan itu meleset. Segera, tubuh binatang kalajengking naga racun langit muncul dengan cara yang tidak biasa. Tatapannya gelap saat dia melirik Xiao Yan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan suara, "Swoos," saat sosok hitam bergegas keluar dengan cara seperti kilat, menembus langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan dahi Xiao Yan. Ekor kalajengking yang luar biasa tajam telah muncul. Ujung tajamnya mengandung warna merah cerah. Jelas, itu memiliki racun mematikan. Ujung ekor kalajengking yang tajam menusuk dahi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Setelah itu menembus dahinya, tetapi tidak ada darah segar yang muncul. Bayangan? Kejutan segera melintas di mata binatang kalajengking naga racun langit ketika dia melihat adegan ini. Dia menyapu pandangannya, hanya untuk melihat sosok perlahan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Sosok itu adalah Xiao Yan. "Bocah yang baik, aku telah meremehkanmu." Binatang kalajengking naga racun langit juga merasa terkejut saat melihat Xiao Yan menghindari serangan dari ekor kalajengkingnya.
Namun, sebelum dia bisa bertindak, pilar douki ungu keabu-abuan melesat dari belakangnya, disertai dengan suara angin kencang yang menusuk telinga. Hehe, kecantikan kecil, serangan kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa pada raja ini. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika dia merasakan angin dari belakangnya. Ekor kalajengking di belakangnya menembus dalam sekejap. Setelah itu, dengan mudah memblokir pilar douki ungu keabu-abuan. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Karena kamu telah datang, tidak perlu pergi. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa terbahak-bahak saat matanya menyapu Xiao Yan dan Xiao Yi. Setelah itu, dia membuka tangannya dan mengeluarkan raungan keras yang jelas ke langit. Tempat ini tiba-tiba mulai bergetar setelah raungan menyebar. Segera, suara mengamuk bisa terdengar. Xiao Yan dan Xiao Yi melihat ke arah suara-suara itu berasal, dan mereka melihat garis hitam menyapu tanah seperti gelombang laut dari cakrawala. Gas beracun yang memenuhi udara bertahan di atas garis hitam itu dan membentuk sesuatu seperti awan beracun. Hati-hati, semuanya adalah binatang beracun di dalam aliran Dewa Jatuh. Tubuh Xiao Yi melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Wajahnya serius ketika dia berbicara. Garis hitam secara bertahap mendekat saat Xiao Yi berbicara. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu bukan garis hitam. Sebaliknya, itu adalah lautan binatang beracun yang padat. Awan racun yang menggumpal di udara terbentuk dari nafas binatang beracun ini. Mata Xiao Yan membeku saat dia mempelajari adegan ini. Dia bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari dalam lautan binatang beracun yang padat. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan binatang kalajengking naga racun langit ini, mereka seharusnya mencapai kekuatan bintang 4 Douzong atau lebih. Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Karena kamu telah tiba di tempat ini, apakah kamu hidup atau mati juga akan ditentukan oleh raja ini. Ekspresi gelap dan padat muncul di wajah jahat binatang kalajengking naga racun langit saat dia tertawa. Kami akan menangani binatang beracun ini. Tinggalkan binatang kalajengking naga racun langit untuk boneka iblis bumi dan Tuan Tua Yao untuk ditangani. Kemungkinan mereka akan menghiburnya dengan baik. Xiao Yan hanya tersenyum samar di hadapan arogansi binatang kalajengking naga racun langit. Dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis bumi muncul di depannya. Segera, dia menggosok jarinya di atas cincin berwarna putih dan jiwa ilusi Tian Huo Zunse perlahan melayang keluar. Ceka-ceka, anak kecil, kamu benar-benar terlalu memikirkan diriku yang dulu. Kamu telah menemukan orang yang merepotkan. Tian Huo Zunse melihat binatang kalajengking naga racun langit dengan kabut racun mengerikan tidak jauh setelah dia muncul. Dia segera berseru, kekuatan bertarung orang ini kemungkinan bahkan lebih kuat dari Fei Tian itu. Bagaimana Anda menyinggung keberadaan seperti itu? Saya tidak punya pilihan. Darah esensi dari peringkat 7 Magical Beast diperlukan untuk membantu Anda memperbaiki tubuh. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Tian Huo Zunze sejenak membosankan ketika mendengar ini. Dia segera dan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, baiklah. Anak kecil, kamu selalu punya alasan. Namun, aku sendiri tidak akan bisa menghadapinya. Meskipun kekuatan spiritual Tian Huo Zunse cukup kuat, itu akan sedikit kurang jika dia secara terbuka bertarung dengan seorang ahli di tingkat binatang kalajengking naga racun langit ini. Semua kelemahan ini disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk menggunakan douki. Boneka iblis bumi akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah, kan? Jari Xiao Yan menunjuk ke boneka iblis bumi di sampingnya dan tertawa. Tian Huo Zunze menghela nafas lega saat melihat boneka itu. Kekuatan bertarung dari boneka iblis bumi saat ini tidak kalah dengan Douzong bintang 8. Dengan bantuannya, Tian Huo Zunze akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar saat menghadapi orang itu. Senyum di wajah binatang kalajengking naga racun langit sedikit menegang ketika Tian Huo Zunze dan boneka iblis bumi muncul. Suaranya suram saat dia berkata, jadi, kamu sudah siap. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan orang itu dan melirik binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas sambil memancarkan suara gemuruh yang keras.
Setelah itu, matanya beralih ke Tianhuo Zunse dan berkata, "Tuan Tua Yao, cobalah secepat mungkin. Xiao Yi dan aku akan menghentikan semua binatang beracun ini." "Oke, tidak masalah. Dengan boneka iblis bumi, tidak akan terlalu sulit untuk menghabisinya." Tianhuo Zunse perlahan mengangguk saat dia menjawab. "Orang tua, apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu dengan mengucapkan kata-kata besar seperti itu? Raja ini adalah anggota suku naga kalajengking. Kamu berani menyentuhku?" Mata binatang kalajengking naga racun langit gelap dan padat saat dia berbicara. "Suku naga kalajengking?" Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar tentang suku Magical Beast ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat di dunia Magical Beast. Apalagi reputasi mereka juga cukup bagus. Dikabarkan bahwa semua anggota suku naga kalajengking ini memiliki garis keturunan naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka. Naga kuno. Itu mengacu pada naga kuno Void yang sangat misterius itu. Jarang ada orang di benua Douki yang telah melihat jejak keberadaan legendaris seperti itu. Di dalam dunia Magical Beast, setiap Magical Beast yang memiliki petunjuk hubungan dengan naga kuno yang misterius ini merupakan indikasi bahwa mereka kuat. Mereka seperti binatang kalajengking naga racun langit di depan. Kekuatan bintang Douzong 8 dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua Douki. Selain itu, suku naga kalajengking ini jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan naga Void kuno. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan suku seperti suku Iblis Phoenix, mereka dapat dianggap peringkat di antara yang teratas. Xiao Yan tidak menyangka binatang kalajengking naga racun langit ini menjadi anggota suku naga kalajengking itu. Namun, sekarang hal-hal telah berkembang seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Lupakan tentang orang ini menjadi anggota suku naga kalajengking. Bahkan jika dia adalah naga Void kuno, kemungkinan Xiao Yan masih tidak punya pilihan selain menyerang. "Tuan Tua Yao, tolong serang!" Mata Xiao Yan beralih ke Tianhuo Zunse. Rasa dingin yang pekat melintas di wajahnya saat dia perlahan berbicara. Kilatan dingin melintas di mata kosong-kosong dari boneka iblis bumi di sampingnya setelah kata-kata terakhir Xiao Yan terdengar. Cahaya perak di tubuhnya yang cerah menjadi lebih intens. Itu bahkan tidak berhenti sejenak saat tubuhnya melintas dan bergegas ke binatang kalajengking naga racun langit. Ekspresi binatang kalajengking naga racun langit segera menjadi sangat jelek ketika dia melihat boneka iblis bumi bergegas. Niat membunuh melonjak liar di matanya. Dia tertawa terbahak-bahak, "Karena kalian semua mencari kematian, raja ini akan mengabulkan keinginanmu, semut." Tubuh ilusi Tianhuo Zunse bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Tawa yang jelas dan keras membawa kebanggaan yang bergema di langit. "Haha, semut. Jika saya yang lama tidak kehilangan tubuh saya, Anda juga akan menjadi semut di mata saya yang lama. Meskipun ini masalahnya, orang tua saya pasti akan mengambil darah esensi Anda hari ini." Xiao Yan menoleh setelah menyaksikan boneka iblis bumi dan Tianhuo Zunse menyerang binatang kalajengking naga racun langit. Dia melemparkan tatapannya ke arah binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan gemuruh keras saat menuju ke sini. Karena binatang buas ini ditutup, Xiao Yan bisa melihat bahwa dua sosok berdiri di belakang binatang ajaib besar di depan. Dua aura besar dan perkasa, yang dirasakan Xiao Yan sebelumnya, berasal dari mereka. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi penguasa aliran Dewa Jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap kedua sosok itu, dan berkomentar. "Serahkan keduanya padaku. Anda harus memblokir kerumunan binatang buas. Bagaimana menurutmu?" Xiao Yi tersenyum manis saat dia bertanya. "Apakah itu baik-baik saja?" Xiao Yan ragu-ragu sedikit setelah mendengarnya sebelum bertanya. Keduanya baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Douzong. "Luka saya sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka." Xiao Yi terus tersenyum ketika dia berkata, "Di sisi lain, ada sejumlah besar binatang buas di kerumunan binatang itu. Jika kamu tidak serius, kamu mungkin akan jatuh secara tak terduga."
Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat, apa yang bisa mereka lakukan? Xiao Yan tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh. Anda berani membuat masalah di wilayah pemimpin saya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian? Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang yang bergegas saat Xiao Yan tertawa. Segera, dua suara angin kencang muncul. Dua sosok bergegas maju dan muncul 100 meter dari Xiao Yan dan Xiao Yi. Kedua sosok itu tampak sangat aneh karena ukurannya tidak cocok. Salah satunya gemuk seperti bola dan tanah tampak bergetar ketika dia berjalan. Yang lainnya kurus seperti ranting, tampak seperti tiang bambu. Kelicikan yang menyeramkan berkedip jauh di mata. Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat kedua orang ini. Dia segera menganggapnya lucu. Penampilan luar keduanya benar-benar aneh. Keluar dari wilayah kalajengking langit. Kalau tidak, mati. Sosok manusia besar itu mengungkapkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiao Yan dan Xiao Yi. Dia mengepalkan tangannya dan palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar itu diayunkan secara acak, dan ledakan sonik rendah bergema. Bahkan tanah pun terguncang sampai beberapa lubang yang dalam terbentuk. Orang kurus di sampingnya menyapu pandangannya ke kelompok Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik binatang kalajengking naga racun langit. Pertempuran yang menggetarkan jiwa telah meletus di sana. Tiga ahli dengan kekuatan bintang 8 Douzong sedang bertukar pukulan. Aktivitas yang diciptakan tentu tidak akan kecil. Gelombang demi gelombang energi menakutkan berdesir turun. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung dalam gelombang energi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke naga kalajengking langit? Apalagi dua orang yang bertarung dengan pemimpin memiliki kekuatan yang tidak kalah dengannya. Dua orang di depan juga jelas bukan orang biasa. Kejutan muncul di mata orang ini saat mereka diam-diam berputar. Serahkan padaku. Kerumunan binatang akan datang. Anda harus bertindak. Dikabarkan bahwa binatang kalajengking naga racun langit mampu meminjam gas beracun dari kerumunan binatang. Karena itu, kamu harus mengusir mereka secepat mungkin. Xiao Yi mengepalkan tangannya. Douki yang berwarna ungu keabu-abuan, perkasa bertahan di telapak tangannya. Setelah menginstruksikan Xiao Yan, dia menggerakkan tubuhnya yang indah dan bergegas maju, menyerang dua gemuk dan kurus itu. Gadis kecil. Anda mencari kematian. Orang tua saya tidak akan menahan diri karena Anda seorang gadis. Lemak besar segera mengeluarkan raungan marah ketika dia melihat Xiao Yi menyerang. Dia menginjak tanah, menyebabkannya bergetar saat dia melakukannya. Setelah itu, dia menyerang Xiao Yi seperti gunung kecil. Palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik terus-menerus saat dengan kejam menabrak Xiao Yi. Dentang! Pilar Douki yang luas dan mungkin ditembakkan dan sangat bertabrakan dengan palu logam. Segera, suara logam meletus. Percikan api melesat. Itu sangat besar. Metal hammer dikirim terbang sementara pengisian Fatih terhuyung mundur. Wanita ini benar-benar galak. Ganhou, kenapa kamu tidak menyerang? Ekspresi wajah si gemuk berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa kembali oleh Xiao Yi hanya dengan satu pukulan. Pria kurus seperti ranting itu mengerutkan kening ketika dia mendengar tangisan itu. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah, memancarkan suara, suoos, saat ia berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah Xiao Yi. Xiao Yi tidak panik bahkan sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan ini oleh tokoh-tokoh kurus dan gemuk. Langkah kakinya elegan dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, douki yang luas dan perkasa akan muncul, memaksa keduanya untuk buru-buru menghindar. Tidak ada yang berani melakukan kontak sedikit pun dengannya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa Little Fairy Doctor tidak menghadapi masalah. Dia mengangkat matanya dan menatap kerumunan binatang buas. Dengan tawa dingin, tubuhnya melintas dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan api hati yang jatuh dipisahkan dari api hati teratai mengkilap sebelum tetap tergantung di depannya. Xiao Yan menutup matanya dan merentangkan kedua tangannya.
Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan api hati jatuh di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk-bentuk riak melingkar saat menyebar. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar dan melakukan kontak dengan kerumunan binatang dalam sekejap mata. Banyak raungan sedih segera terdengar. Momentum kuat dari kerumunan binatang menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa hewan ajaib. Paf! Paf! Riak tak terlihat lainnya menyebar dan tiba. Segera, kelompok api meledak di antara kerumunan binatang buas. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang dengan liar melarikan diri ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang tidak kekurangan binatang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan api hati semacam ini. Selain itu, karena memiliki intelijen, mereka tidak bertindak segila binatang ajaib lainnya dan menyerang ke depan meskipun mengetahui bahwa area di depan mereka dipenuhi dengan bahaya. Tentu saja, binatang ajaib yang memiliki kecerdasan adalah minoritas. Sebagian besar binatang ajaib hanya menggunakan naluri mereka. Saat ini, mereka berada di bawah kendali binatang kalajengking naga racun langit, jadi yang mereka tahu hanyalah mereka perlu menyerang ke depan. Namun, di bawah serangan skala besar api hati dari api hati jatuh, setiap magical beast yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiao Yan akan, tanpa kecuali, berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara embusan. Meskipun ini adalah kasusnya, masih ada sejumlah binatang ajaib yang tak henti-hentinya mengisi tanpa rasa takut akan kematian. Hal ini mengakibatkan lapisan abu tebal terbentuk di dataran, menyebabkannya tampak sangat sepi. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat semakin banyak hewan ajaib yang dibebankan ke depan. Dia melirik awan racun yang tersisa tepat di atas binatang ajaib. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Binatang ajaib ini dikendalikan oleh binatang kalajengking naga racun langit dan tidak merasa takut. Mengaum. Raungan naga yang keras dan jernih bergema saat Xiao Yan merenungkan masalahnya. Kegemparan terbentuk di kerumunan binatang buas, dan kabut racun di udara mulai bergerak. Arah itu bergeser adalah medan pertempuran di mana binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan Tian Huo Zunse dan boneka iblis Bei. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang buas. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan beberapa perubahan tak terduga mungkin ditambahkan ke situasi. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia menelan api hati jatuh kembali ke tubuhnya. Api dengan cepat bergabung dengan api hati teratai mengkilap dan sekali lagi membentuk api hati teratai mengkilap. Segel di tangannya berubah dan nyala api hijau giok melesat ke arah langit. Itu bergoyang-goyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini, terbentuk dari api hati teratai mengkilap, telah muncul, kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang ini. Api surgawi? Binatang kalajengking naga racun langit, yang telah jatuh ke dalam belitan, merasakan serigala api yang telah terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam prosesnya. Hehe, sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari balik binatang kalajengking naga racun langit tepat ketika pikirannya sejenak terganggu. Segera, telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan kuat tercetak kuat di belakang binatang itu. Ledakan. Setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam menembak ke wajah boneka iblis bumi yang telah tiba di depan. Suara "Cici" muncul.
Namun, boneka iblis bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih diayunkan begitu saja ke depan. Raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan seperti gunung dari boneka iblis bumi dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya kehuan saat dia meraung marah. Naga kalajengking menelan langit. Binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah ditarik kembali. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika, dia berubah menjadi binatang buas setinggi 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang. Kekuatan hisap melonjak dari mulutnya. Surga menelan? Dalam mimpimu. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api melebarkan mulutnya yang besar. Sebuah pilar api besar melesat keluar dan menghantam awan racun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera membentuk asap putih. Gas beracun mengerikan yang terkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang pecah. Karena pembakaran api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi marah. Mata merah darahnya menatap Xiao Yan, dan ekor kalajengkingnya yang panjangnya puluhan meter menembus udara, menembaki Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api besar menerkam ke bawah, memungkinkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking memancarkan gelombang suara, cici. Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menghadap ke langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menyedihkannya baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan matanya yang besar tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Darah segar menyembur ke langit, menyebabkan tempat itu tampak seolah-olah hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan binatang kalajengking naga racun langit tidak bisa menahannya. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang. Setelah tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit menabrak tanah, seluruh negeri bergetar. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi karena banyak retakan tebal lengan menyebar dari tempat di mana ia mendarat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit membentuk lubang besar di tanah. Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari matanya menyebabkannya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Darah segar mengalir keluar dari matanya yang hancur seperti aliran kecil. Pukulan dari boneka iblis bumi sebelumnya benar-benar menyebabkannya menderita. Raja ini akan mencabik-cabik kalian semua. Binatang kalajengking naga racun langit meraung marah ke langit. Suaranya dipenuhi dengan jumlah niat membunuh dan kemarahan yang tak tertandingi. Hari ini kemungkinan satu-satunya saat dia menjadi begitu sengsara sejak dia mengambil bentuk manusia. Binatang kalajengking naga racun langit melebarkan mulutnya yang besar setelah mengeluarkan raungan marah itu. Energi padat berwarna darah dengan cepat diaglomerasi. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah yang lebarnya setengah kaki. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya menyebabkan udara di sekitarnya membentuk gelombang riak yang intens. Kepalanya yang buas diayunkan saat pilar cahaya berwarna darah memotong udara dengan suara, "Swoos." Itu seperti kilat terbalik saat bergegas ke langit. Berhati-hatilah. Tian Huo Zunze mengungkapkan ekspresi sadar saat melihat pilar cahaya berwarna darah. Binatang kalajengking naga racun langit ini akan menjadi gila. Siapapun yang hadir kemungkinan tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka menahan serangan yang begitu kuat. Xiao Yan segera merasakan bahaya dari pilar cahaya berwarna darah. Sebelum Tian Huo Zunze mengeluarkan peringatannya, dia telah mengaktifkan gerakan 3000 petir. Banyak bayangan tertinggal di langit sementara tubuh aslinya menghilang secara aneh. Pilar cahaya berwarna darah memiliki kekuatan mematikan, dan itu tampak seperti meriam yang mencoba meledakkan lalat di wajah Xiao Yan, yang licin seperti loah. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit mengalami kesulitan mengendalikan serangan karena rasa sakit yang hebat.
Oleh karena itu, pilar cahaya berwarna darah ini memotong udara dan melesat ke langit yang jauh. Setelah itu, menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Yan, aku akan menjebaknya. Kamu harus memerintahkan boneka iblis bumi untuk menyerang kepalanya. Tian Huo Zunze memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi sedikit serius setelah menghindari serangan balik sengit binatang kalajengking naga racun langit. Dimengerti. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengarnya. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Dua ahli yang keduanya mencapai kekuatan bintang 8 Dou Zong tidak dapat melakukan apapun dalam waktu singkat. Selain itu, ini dengan Xiao Yan membantu mereka di samping. Jika Xiao Yan tidak menghancurkan awan racun sebelumnya, kemungkinan situasi saat ini akan berakhir sangat berbeda. Wajah Tian Huo Zunze serius. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Sementara tangannya bergerak, kekuatan spiritual ini berubah menjadi jaring tak terlihat setinggi 1000 kaki. Pergi! Tian Huo Zunze melambaikan lengan bajunya. Jaring besar, terbentuk dari kekuatan spiritual, segera melesat turun. Setelah itu, ia menjebak tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit. Jaring spiritual besar baru saja melakukan kontak dengan tubuh binatang kalajengking naga racun langit ketika gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Jaring spiritual semacam ini dapat mengabaikan tubuh fisik binatang yang kuat dan menahan jiwanya. Pengekangan yang tiba-tiba ini mengejutkan binatang kalajengking naga racun langit. Itu buru-buru berjuang, tetapi tidak peduli bagaimana itu bergerak, jaring spiritual yang sangat besar muncul seperti belatung di tulang seseorang. Itu melekat erat pada tubuhnya, mengikatnya dengan kuat dalam prosesnya. Lakukan! Tian Huo Zunze menangis keras. Xiao Yan mengangguk sekali. Dia meringkuk jarinya dan boneka iblis bumi, yang tetap di udara, meroket turun dari langit. Setelah itu, dengan kejam menabrak tubuh binatang kalajengking naga racun langit seperti bola meriam. Momentum ke depan yang menakutkan menyebabkan tubuh binatang itu runtuh. Mengaum! Kekuatan menakutkan yang ditransmisikan dari tubuh boneka menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan raungan gila dan marah. Ekornya yang besar diayunkan, berubah menjadi kilau hitam saat melesat ke arah boneka iblis bumi di punggungnya. Xiao Yan dengan dingin tertawa saat melihat ini dari langit. Segel tangannya berubah dan serigala api di langit, yang telah terbentuk dari api hati teratai mengkilap, bergegas turun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dengan kejam menggigit ekor kalajengking yang hendak menyerang boneka iblis bumi. Segera, gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Serigala api menerkam ke bawah dan menyebabkan kabut putih naik di atas tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Suhunya yang sangat tinggi menyebabkan binatang itu merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit yang membakar yang hebat. Bang! Di bawah penindasan ganda dari jaring spiritual yang sangat besar dan serigala api, binatang kalajengking naga racun langit tidak dapat bergerak sejenak meskipun ukurannya besar. Itu hanya bisa berjuang, menyebabkan tanah bergetar. Garis retak dengan cepat menyebar ke seluruh itu. Bang! Cahaya perak melintas dan muncul di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Tinju keperakannya yang cerah menyerang tanpa ampun, dengan kuat mendarat di kepala binatang itu. Kekuatan bertarung boneka iblis bumi sangat ditentukan oleh tubuh fisiknya, yang telah mengalami banyak penyempurnaan. Meskipun tubuh fisiknya tidak dapat menggunakan Douki, kekuatan destruktifnya masih menakutkan. Dengan pukulan ini darinya, bahkan binatang kalajengking naga racun langit ini, yang memiliki kekuatan bintang Dou Zong 8, akhirnya memancarkan ratapan yang menyedihkan. Tubuhnya berjuang, dan mulai menjadi lebih gila. Gelombang kekuatan korosif dan kabut darah tebal dengan cepat mengalir keluar dari tubuh binatang kalajengking naga racun langit saat sedang berjuang untuk melarikan diri. Jaring spiritual Tian Huo Zunze mulai mengeluarkan suara, cici, ketika kabut darah aneh ini terbentuk. Ekspresi Xiao yang tenggelam saat melihat adegan ini. Tinju boneka iblis bumi sekali lagi terkepal erat.
Setelah itu, ia melemparkan satu pukulan demi satu, bertindak seperti pengemudi tumpukan karena tanpa ampun menabrak tempat yang sama di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Suara "cici" dipancarkan ketika kabut darah aneh menempel pada tubuh boneka iblis bumi. Permukaan tubuh boneka yang keriput membentuk beberapa garis karena korosi ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan transformasi boneka iblis bumi. Tidak terduga bahwa uap racun di binatang kalajengking naga racun langit seganas ini. Bahkan tubuh fisik yang tangguh dari boneka iblis bumi tidak mampu menahannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiao Yan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa binatang kalajengking naga racun langit akan mampu membalikkan keadaan dalam menghadapi barisan mereka ini. Sebuah perintah dilepaskan dari hati Xiao Yan dan cahaya perak terang meletus dari tubuh boneka iblis bumi, nyaris tidak menghalangi kabut darah. Tinjunya seperti badai besar saat mendarat di kepala binatang kalajengking naga racun langit dengan cara yang gila. Suara rendah dan dalam tampak seolah-olah sedang menabuh drum, menyebabkan jantung seseorang menegang saat melakukannya. Dengan kekuatan fisik boneka iblis bumi T saat ini, satu pukulan dapat menyebabkan elit biasa Do Usong memuntahkan darah. Namun, binatang kalajengking naga racun langit ini mengandalkan kulitnya yang tebal untuk menahan puluhan pukulan. Meskipun ini masalahnya, kerak di bagian atas kepalanya akhirnya retak. Darah segar melonjak keluar. Orang bahkan bisa samar-samar melihat organ keputihan di kepalanya. Seiring dengan rasa sakit yang hebat ini, binatang kalajengking naga racun langit terkejut menyadari bahwa perasaan tak berdaya perlahan menyebar keluar dari hatinya. Hidupnya tampak cepat meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, akhirnya mulai merasa takut. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Berhenti. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya adalah anggota suku naga kalajengking. Mereka tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Mata tunggal binatang kalajengking naga racun langit berubah merah saat meraung marah. Kali ini, ada ketakutan tambahan dalam raungannya. Kami menginginkan inti monster MU. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak memberi binatang kalajengking naga racun langit bahkan sesaat untuk mengatur napas. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membuat kesalahan sekecil apapun di hadapan binatang ajaib sekuat binatang kalajengking naga racun langit, kemungkinan semuanya akan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap orang ini. Jika dibiarkan melarikan diri, Xiao Yan benar-benar akan kehilangan lebih dari yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu, bahkan saat Xiao Yan berbicara, boneka iblis bumi tetap menjadi mesin pembantai yang tak kenal lelah saat tinjunya dengan kejam dihancurkan lagi dan lagi. Setiap kali mengayunkan tinjunya, itu akan menyebabkan fluktuasi menyebar ke seluruh ruang. Riak melingkar yang tak terlihat akan menyebar setiap kali tinjunya mendarat. Kekuatan penyebaran semacam ini menghancurkan daging di permukaan binatang kalajengking naga racun langit. Bahkan dengan tubuh tangguh binatang kalajengking naga racun langit, itu agak tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah dengan paksa menerima begitu banyak pukulan berat dari boneka iblis bumi. Aura kematian menutupi hatinya. Dalam menghadapi perasaan kematian semacam ini, kekejaman melonjak ke mata yang tersisa dari binatang kalajengking naga racun langit yang menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, akhirnya berbicara dengan suara yang padat, "Saya, Mohi, akan menggunakan garis keturunan suku naga kalajengking untuk bersumpah bahwa Anda harus melarikan diri selama sisa hidup Anda saat dikejar oleh suku naga kalajengking saya." Mata merah darah terakhir dari binatang kalajengking naga racun langit jatuh dari wajahnya setelah kata-katanya disuarakan. Setelah itu, meledak. Cahaya darah kecil menembus udara dengan kecepatan mengejutkan sebelum memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kecepatan cahaya darah ini sangat menakutkan. Bahkan Xiao Yan hanya bisa mengedipkan matanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Suku naga kalajengking tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa dengan kejam. Dua aliran darah mengalir keluar dari matanya yang besar, memberikan penampilan yang sangat menakutkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia menggerakkan segel tangannya dan tubuh boneka iblis bumi segera melepaskan cahaya perak yang sangat terang.
Itu mengumpulkan semua kekuatannya sebelum menghancurkan tinjunya. Setelah pukulan ini, orang bisa melihat ruang retak. Lubang hitam gelap selebar setengah kaki terbentuk. Bang! Pukulan menakutkan itu mengandung kekuatan yang mengejutkan karena dengan kejam menghancurkan kepala binatang kalajengking naga racun langit. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, kepalanya yang besar mengeluarkan suara ledakan saat berubah menjadi potongan daging berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah binatang yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di kejauhan segera menghentikan kegemparan mereka setelah kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak. Sesaat kemudian, mereka berpencar. Kecepatan melarikan diri mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka menyerang di sini.